Musikus Ahmad Dhani ikut meramaikan aksi demonstrasi bela Islam yang digelar pada Jumat kemarin terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pria yang merupakan calon wakil Bupati Bekasi untuk pemilu kepala daerah atau Pilkada serentak 2017 mendatang ini bahkan menuding pemerintah pusat melindungi Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama tersebut. Emosi Dhani sempat meledak-ledak saat berorasi di atas mobil komando. Sejumlah kata-kata kasar terlontar dari mulutnya, di mana dia mengaku ingin sekali memaki presiden yang dinilainya telah melindungi Ahok itu. Berikut pernyataan Dhani selengkapnya. Yang tidak menghargai habaib dan ulama. Ingin saya katakan, tidak boleh. Ingin saya katakan, tapi tidak boleh. Ulama-ulama penerus Nabi Muhammad SAW duduk di sini. Bapak Ibu ulama tidak diterima oleh presiden. Ingin saya katakan, presidennya tapi tidak boleh. Apa salah umat Islam kepada presiden sehingga menghina kita sedemikian rupa? Apa salah kita? Apa salah kita? Kasih jalan, Pak. Segitu banyak. Kenapa umat Islam banyak dijadikan di sana lautan manusia? Tapi presiden tidak mau mengubah kita. Maka dari itu, kalau sampai saat ini tidak ada keputusan dari presiden atau wakil presiden tentang Ahok, saya bersama umat Islam di sini dan seluruh elemen bangsa akan berdiri di MPR. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Cakri Miller. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mendukung proses hukum terhadap Ahmad Dhani. Jokowi mengatakan pelaku penghinaan lambang negara harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Pernyataan itu merupakan tanggapan atas ucapan Ahmad Dhani saat aksi 4 November 2016 lalu. Ahmad Dhani menyebut Presiden Joko Widodo dengan makian dan kata-kata kasar. Akibat pernyataan itu, relawan Jokowi melaporkan Ahmad Dhani ke polisi dengan tuduhan menghina lambang negara. Ahmad Dhani terancam dengan hukuman 18 bulan kurungan penjara jika terbukti bersalah. Yang berkaitan dengan penghinaan kepada simbol-simbol negara. Ya, kalau memang aturan hukumnya ada yang harus ditindaklanjuti. Ya, kasih. Presiden Joko Widodo. Kita simak bersama di kediaman Ahmad Dhani di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pak Jokowi, apakah dengan ucapan Ahmad Dhani seperti ini Anda merasa terhina sebagai presiden? Apakah Anda merasa dirugikan? Apakah kredibilitas dan jati diri Anda sebagai presiden jatuh di masyarakat? Itu yang akan ditanyakan oleh penyidik. Diperiksa dulu secara normatif hukum. Karena kenapa? Yang dituduhkan seolah-olah kan Jokowi, kenapa projonya? Kalau bicara projo yang menjadi korban, tidak ada kata projo anu nggak ada, bos. Gitu loh. Kalau bicara, oh saya sebagai pendukung Jokowi saya marah, saya katakan, saya juga dulu pendukung Jokowi dan saya juga tidak marah, biasa aja gitu loh. Artinya apa? Ketika sebelum Ahmad Dhani diperiksa, harus penyidik memeriksa seorang presiden.
gitu loh, sesuai dengan normatif hukum. Kalau di presiden mengatakan ya saya rugi, dipanggil lah Ahmad Dhani, gitu loh. Jadi pasal 270 itu seperti itu konteksnya. Dan itu pun, legal standingnya juga dia harus terima kuasa dulu, gitu loh. Itu pun dengan alat bukti yang sesuai. Iya, bukan alat bukti yang dipotong-potong. Iya. Itu loh. Kalau itu kan kabur. Kalau dia bicara di YouTube, dulu YouTube jelas sangat jauh jaraknya. Gitu loh. Terus kemudian yang kita versi kita jelas. Teman-teman kan lihat kan, ingin saya katakan tapi tidak boleh. Ini tidak boleh. Tidak bolehnya itu dipotong. Makanya kita mengedukasi. Artinya apa? Nggak boleh nih begini. Nggak boleh nih begini. Gitu loh. Artinya itu bicara memberitahukan gitu loh, mengedukasi. Harusnya berterima kasih teman-teman Projo. Kenapa? Dengan adanya seperti itu meredam semua, dan itu bisa dilihat setelah itu tidak ada lagi yang bergejolak. Setelah Isya baru tuh bergejolak. Itu perlu kalian pahami karena kami yang ada di sana. Ya, Projo nggak ada di sana. Nggak ada gitu, dan dia kan hanya melihat video viral, videonya juga kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Apalagi dibilang video tidak bisa menjadi alat bukti. Nah, bingung lagi deh. Katanya yang versi sono. Jadi kalau untuk judul headline, kata Ahmad Dhani, Projo harus belajar hukum lebih banyak dulu. Oke. Ada dari konser yang tertunda rugi berapa miliar? Enggak, ratusan juta. Karena ini konser Dewa ya. Karena Dewa itu mahal. Dan saudara itulah tadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mau ngomong dulu karena. Iya. Konferensi pers yang dilakukan di kediaman Ahmad Dhani di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan terkait dengan pelaporan yang dilakukan oleh koalisi Laskar Jokowi, juga termasuk Projo yang melaporkan Ahmad Dhani terkait dengan ucapannya pada saat demo 4 November lalu. Lalu apa benar Ahmad Dhani melakukan pelecehan dan penghinaan presiden, ataukah ada upaya kriminalisasi di balik laporan ini? Telah hadir bergabung Ketua Umum Laskar Rakyat Jokowi sekaligus pelapor Riano Osha. Selamat petang, Bung Riano. Selamat petang, Mas Aiman. Apa yang Anda laporkan? Ini atas desakan beberapa teman-teman yang menyaksikan di lapangan ketika saat aksi unjuk rasa tanggal 4 November yang lalu. Itu Saudara Ahmad Dhani melakukan orasi politik yang terkesan dan tentunya bisa kita simpulkan itu melecehkan bahkan menghina presiden. Dan ini kan presiden simbol negara. Dengan menyebut presiden dengan kata-kata yang tidak pantas. Presiden dengan kata-kata yang saat tidak pantas, menyebut dengan sebutan binatang dan sebagainya. Kami sebagai warga negara Indonesia tentunya, yang notabene juga kebetulan adalah relawan Jokowi JK, ini tidak bisa menerima ini. Kami tersinggung, terus terang. Kebanggaan dong, harus menghormati ini. Tapi ada dua catatan, Bung Riano. Yang pertama adalah, kalaupun ada penghinaan, harus dilaporkan oleh presiden itu sendiri. Kemudian yang kedua, yang dipermasalahkan oleh, tunggu sebentar, yang dipermasalahkan oleh pihak Ahmad Dhani adalah bahwa video itu bukan video asli yang dijadikan dasar pelaporan. Apa jawaban atas dua hal itu? Saya kira semua rakyat sudah lihat lah ya. Ini publik yang sekian banyak itu menyaksikan, dan ini sudah jadi viral di macam-macam medsos. Tidak ada itu istilah foto-foto. Pasti nanti kalau dia bilang itu, dia jawab aja sama polisi, iya kan? Saya melihat bahwa dia ini memanfaatkan justru unjuk rasa yang dilakukan dalam konteks memprotes soal ayat Al-Maidah yang dinistakan itu, yang berlangsung tertib dan damai itu dengan seperti itu. Artinya dia menodai aksi unjuk rasa itu dan berusaha untuk melakukan penghinaan, pelecehan, bahkan penghasutan kepada masyarakat. Saya kira ini semua juga kita lihat dengan kasat mata ya, bahwa dia sampaikan jelas itu. Saya ingin katakan. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Cakri Miller. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mendukung proses hukum terhadap Ahmad Dhani. Jokowi mengatakan pelaku penghinaan lambang negara harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
Pernyataan itu merupakan tanggapan atas ucapan Ahmad Dhani saat aksi 4 November 2016 lalu. Ahmad Dhani menyebut Presiden Joko Widodo dengan makian dan kata-kata kasar. Akibat pernyataan itu, relawan Jokowi melaporkan Ahmad Dhani ke polisi dengan tuduhan menghina lambang negara. Ahmad Dhani terancam dengan hukuman 18 bulan kurungan penjara jika terbukti bersalah. Yang berkaitan dengan penghinaan kepada simbol-simbol negara. Ya, kalau memang aturan hukumnya ada yang harus ditindaklanjuti. Ya, kasih. Presiden Joko Widodo. Kita simak bersama di kediaman Ahmad Dhani di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tanya, Pak Jokowi, apakah dengan ucapan Ahmad Dhani seperti ini Anda merasa terhina sebagai presiden? Apakah Anda merasa dirugikan? Apakah kredibilitas dan jati diri Anda sebagai presiden jatuh di masyarakat? Itu yang akan ditanyakan oleh penyidik. Diperiksa dulu secara normatif hukum. Karena kenapa? Yang dituduhkan seolah-olah kan Jokowi. Kenapa projonya? Kalau bicara projo yang menjadi korban, tidak ada kata projo anu nggak ada, bos. Gitu loh. Kalau bicara, oh saya sebagai pendukung Jokowi saya marah. Saya katakan, saya juga dulu pendukung Jokowi dan saya juga tidak marah. Biasa aja gitu loh. Harga materi yang mencurigakan rugi berapa miliar? Oh enggak, ratusan juta. Karena ini konser dewa ya. Kalau dewa itu mahal. Dan saudara itulah tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mau ngomong dulu karena. Iya. Konferensi pers yang dilakukan di kediaman Ahmad Dhani di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan terkait dengan pelaporan yang dilakukan oleh koalisi Laskar Jokowi, juga termasuk pro Jokowi, projo yang melaporkan Ahmad Dhani terkait dengan ucapannya pada saat demo 4 November lalu. Lalu apa benar Ahmad Dhani melakukan pelecehan dan penghinaan presiden ataukah ada upaya kriminalisasi di balik laporan ini? Telah hadir bergabung Ketua Umum Laskar Rakyat Jokowi sekaligus pelapor Riano Osha. Selamat petang, Bung Riano. Selamat petang, Mas Saiman. Apa yang Anda laporkan? Ini atas desakan beberapa teman-teman yang menyaksikan di lapangan ketika saat aksi unjuk rasa tanggal 4 November yang lalu. Itu Saudara Ahmad Dhani melakukan orasi politik yang terkesan dan tentunya bisa kita simpulkan itu melecehkan bahkan menghina presiden. Dan ini kan presiden simbol negara. Dengan menyebut presiden dengan kata-kata yang tidak pantas. Presiden dengan kata-kata yang saat tidak pantas, menyebut dengan sebutan binatang dan sebagainya. Kami sebagai warga negara Indonesia tentunya, yang notabene juga kebetulan adalah relawan Jokowi JK. Tidak diterima oleh presiden. Ingin saya katakan, presidennya tapi tidak boleh. Apa salah umat Islam kepada presiden sehingga menghina kita sedemikian rupa? Apa salah kita? Apa salah kita? Kasih jalan, Pak. Begitu banyak. Kenapa umat Islam banyak jadikan di sana lautan manusia? Tapi presiden tidak mau mengubah kita. Maka dari itu, kalau sampai saat ini tidak ada keputusan dari presiden atau wakil presiden tentang Ahok, saya bersama umat Islam di sini dan seluruh elemen bangsa akan menuju MPR. Amin. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak menghargai hak rakyat
Musikus Ahmad Dhani ikut meramaikan aksi demonstrasi bela Islam yang digelar pada Jumat kemarin terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pria yang merupakan calon wakil Bupati Bekasi untuk pemilu kepala daerah atau Pilkada serentak 2017 mendatang ini bahkan menuding pemerintah pusat melindungi Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama tersebut. Emosi Dhani sempat meledak-ledak saat berorasi di atas mobil komando. Sejumlah kata-kata kasar terlontar dari mulutnya, di mana dia mengaku ingin sekali memaki presiden yang dinilainya telah melindungi Ahok itu. Berikut pernyataan Dhani selengkapnya. Yang tidak menghargai habaib dan ulama. Ingin saya katakan, tidak boleh. Ingin saya katakan, tapi tidak boleh. Ulama-ulama penerus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di sini, Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika sebelum Ahmad Dhani diperiksa, harus penyidik memeriksa seorang presiden. Gitu loh, sesuai dengan normatif hukum. Kalau di presiden mengatakan, ya saya rugi, dipanggillah Ahmad Dhani. Gitu loh. Jadi pasal 270 itu seperti itu konteksnya. Dan Itu pun- legal standingnya juga dia harus terima kuasa dulu gitu loh. Itu pun dengan alat bukti yang sesuai. Iya, bukan alat bukti yang dipotong-potong. Ya. Itu loh. Kalau itu kan kabur, kalau dia bicara di YouTube, YouTube jelas, sangat jauh jaraknya. Gitu loh. Terus kemudian yang kita versi kita jelas. Teman-teman kan lihat kan, ingin saya katakan tapi tidak boleh. Ini tidak boleh. Tidak bolehnya itu dipotong. Makanya kita mengedukasi. Artinya apa? Nggak boleh nih begini. Nggak boleh nih begini. Gitu loh. Artinya itu bicara memberitahukan gitu loh, mengedukasi. Harusnya berterima kasih teman-teman Projo. Kenapa? Dengan adanya seperti itu meredam semua, dan itu bisa dilihat setelah itu tidak ada lagi yang bergejolak. Setelah Isya baru tuh bergejolak. Itu perlu kalian pahami karena kami yang ada di sana. Ya, Projo nggak ada di sana. Nggak ada gitu, dan dia kan hanya melihat viral, video viral, videonya juga kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Apalagi dibilang video tidak bisa menjadi alat bukti. Nah, bingung lagi deh. Katanya yang versi sono. Jadi kalau untuk judul headline, kata Ahmad Dhani, Projo harus belajar hukum lebih banyak dulu. Oke?